Kalau kita bicara soal Bali, yang terbayang pasti liburan, pantai, suasana yang santai, ya kan? Tapi pernah kepikiran nggak kalau di jalan-jalannya itu sebenarnya lagi ada pertarungan yang cukup sengit? Nah, hari ini kita akan dalami sebuah kebijakan yang cukup kontroversial, yaitu soal pembatasan driver online dari luar Bali. Yuk kita cari tahu kenapa sih aturan ini bisa muncul dan apa aja dampaknya. Analogi ini, wah kena banget. Datang langsung dari seorang driver lokal dan ini benar-benar menggambarkan inti masalahnya. Bali itu ibarat gula yang manis yang pastinya menarik banyak sekali semut atau pendatang untuk ikut mencari rezeki di sana. Jadi, ini bukan sekedar soal macet atau persaingan biasa loh. Ini udah menyangkut soal mata pencaharian, soal rasa keadilan, dan soal gimana masa depan ekonomi gig di salah satu destinasi wisata paling top di dunia ini. Pertanyaan besarnya, kenapa sih sampai segitunya? Kenapa Bali seolah-olah mengerem laju para driver online dari luar pulau? Kita akan ungkap satu persatu alasan di balik kebijakan yang bikin banyak orang berdebat ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Apa sih aturannya? Dan yang lebih penting, apa dasar hukum yang jadi pegangan untuk semua pembatasan ini? Nah, ini dia landasannya. Pergub Bali nomor 40 tahun 2019. Jadi sebetulnya aturan ini udah ada dari lama loh. Tapi ya gitu kan, punya aturan itu satu hal. Tapi menegakkannya di lapangan, wah itu cerita yang sama sekali beda. Disinilah tantangan terbesarnya. Perbedaannya kelihatan jelas ya, tapi ada satu poin yang krusial banget. Kata Kepala Dinas Perhubungan Bali, kalau driver pakai plat luar provinsi, itu artinya ilegal. Dan dampaknya, penumpang jadi tidak terlindungi sama asuransi angkutan umum. Ini resiko besar yang mungkin banyak dari kita nggak sadar. Terus kenapa susah banget ditegakkan? Ya karena ini, banyak banget cara-cara cerdik buat ngakalin sistem. Mulai dari yang di aplikasi platnya DK, di jalan beda mobil. Sampai ada juga perusahaan aplikator yang sengaja bawa mobil dari luar Bali biar lebih murah. Pusing kan petugas di lapangan? Oke, di balik semua aturan dan akal-akalan ini, ada suara hati dari komunitas lokal. Nah, sekarang kita coba dengar sisi manusianya. Kenapa sih aturan ini dianggap penting banget buat mereka? Kalimat ini benar-benar nonjok. Ini adalah ungkapan frustrasi dari para driver lokal. Mereka merasa sebagai tuan rumah, hak mereka buat menikmati kue ekonomi pariwisata Bali itu seolah-olah direbut oleh serbuan kompetitor dari luar. Menanggapi ini, seorang legislator Bali, Nyoman Parta, mengusulkan solusi 3 langkah yang logis. Intinya, kalau ada kendaraan yang beroperasi lebih dari 6 bulan, ya wajib ganti plat jadi DK. Tujuannya apa? Biar datanya akurat, biar pajaknya masuk ke kas Bali, dan biar alokasi BBM subsidi nggak salah sasaran. Masuk akal kan? Mungkin ada yang mikir, kok Bali ribet banget sih? Eits, tunggu dulu. Apa yang dilakukan Bali ini sebenarnya unik atau justru umum? Coba deh kita intip gimana negara-negara lain menangani situasi yang mirip-mirip. Dan ternyata Bali nggak sendirian. Jauh, kota-kota besar kayak London dan New York juga punya aturan lisensi lokal yang super ketat. Tujuannya ya sama, untuk mengontrol dan melindungi ekosistem transportasi di wilayah mereka. Jadi ini tuh praktek yang wajar secara global. Di Inggris, mereka bahkan punya prinsip yang namanya kunci 3 lapis. Gampangnya gini, operator, mobil, dan drivernya, tiga-tiganya harus punya izin dari satu otoritas lokal yang sama. Jadi nggak bisa tuh bikin izin di kota kecil yang gampang, terus kerjanya di kota besar kayak London. Cerdik. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri deh. Di Indonesia sendiri, semangat buat memprioritaskan tenaga kerja lokal itu udah ada di mana-mana. Dari rekrutmen PNS yang ada prioritas putra daerah, sampai proyek infrastruktur. Jadi, apa yang dilakukan Bali ini sebenarnya sejalan dengan semangat kebangsaan yang lebih besar. Tapi punya aturan dan contoh dari tempat lain aja jelas gak cukup. Jalan ke depannya ini masih terjal, penuh tantangan, terutama soal penegakan hukum dan perdebatan panas yang pasti bakal terus ada. Nah, ini dia jantung perdebatannya. Di mana sih garis tipis antara melindungi kesempatan ekonomi buat warga lokal dengan melanggar hak konstitusional setiap WNI untuk bekerja di mana saja di negeri ini? Di satu sisi, argumennya adalah supaya masyarakat lokal nggak jadi penonton di rumahnya sendiri. Tapi di sisi lain, ada argumen soal hak dasar yang dilindungi konstitusi. Bahkan, saking panasnya perdebatan ini, beberapa driver sampai mengancam mau bawa masalah ini ke jalur hukum.
Masalah ini tuh udah bergulir bertahun-tahun. Mulai dari Pergub di 2019 sampai sekarang pemerintah berencana bikin aturan yang jauh lebih ketat lagi. Ini kayaknya menunjukkan kalau kesabaran semua pihak udah mulai diuji nih. Jelas, solusi efektif gak bisa datang dari satu pihak aja. Ini harus kerja keroyokan. Pemerintah, penegak hukum, perusahaan aplikasi, driver lokal, bahkan kita sebagai masyarakat semuanya punya peran. Tanpa kolaborasi, aturan ini bakal jadi macan kertas doang. Jadi, kuncinya ada di strategi ganda. Penegakan aturan harus super ketat, nggak boleh kendor, tapi di saat yang sama, driver lokal juga harus diberdayakan. Dikasih pelatihan, ditingkatkan kualitas pelayanannya. Karena apa? Karena proteksi tanpa kompetensi itu bisa jadi bumerang. Pada akhirnya, kita bisa melihat kebijakan ini sebagai upaya Bali menerapkan kearifan lokal di era ekonomi modern. Sebuah cara untuk memastikan kalau manisnya ekonomi digital itu bisa dirasakan secara adil oleh masyarakat yang jadi tuan rumahnya. Seiring gig ekonomi terus mengubah cara kita bekerja di seluruh dunia, apa yang terjadi di Bali ini bisa jadi pelajaran penting. Mungkin ini bisa jadi cetak biru bagi daerah-daerah lain yang juga sedang berjuang menyeimbangkan antara platform global dan kesejahteraan lokal. Sebuah pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama.